Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pedro Marhendra, NRP 6 kelas D4TU5A. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara merangkai dari software Cisco Packet Tracer yang di dalamnya adalah jaringan yang berisi dengan satu PC, satu laptop, dua server, yang satu server untuk web, satu server untuk DHCP, dan satunya adalah switch dan juga sekaligus dengan wired connectionnya. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita buka Cisco Packet Tracer. Lalu kita pertama pilih switch-nya. Untuk switch-nya kita menggunakan 2960 24T. Jika tidak kurang jelas kita zoom in sampai kelihatan jelas. Lalu selanjutnya kita membutuhkan dua server. Server yang pertama, lalu kita buatlah satu lagi server yang kedua. Satunya nanti untuk DHCP dan satunya untuk webnya. Lalu kita membutuhkan satu PC. Lalu kita juga membutuhkan satu laptop dan juga wired and device. Nah, untuk laptopnya nanti kita akan menggunakan secara wireless. Lalu untuk connection-nya kita menggunakan copper straight through. Kita menggunakan fast ethernet, hub-nya fast ethernet di switch-nya. Kita sambungkan di server. Begitu juga seterusnya di server kedua. Lalu selanjutnya juga di PC-nya kita menggunakan fast ethernet ketiga. Lalu selanjutnya di wired and device. Lalu setelah kita pasang semuanya, kita yang pertama buka di server 0. Kita beri nama server 0 ini sebagai server DHCP. Lalu setelah menggunakan kita pasang server, kita tulis server DHCP, kita set di fast ethernetnya. Untuk IPv address-nya kita menggunakan 192.168.nrp yaitu 6 dan diakhiri dengan 0. Nanti akan terjadi error seperti ini karena untuk IP di tengahnya 6 itu tidak bisa digunakan untuk IP terakhir 0. Bisanya selain 6 itu bisa menggunakan dengan akhiran 0, tapi jika kita menggunakan 6, kita tidak bisa menggunakan 0. Karena NRP saya 6, kita menggunakan endingan sebagai 1. Titik 6, titik 1. Untuk submit masknya akan terisi secara otomatis. Lalu kita untuk DHCP-nya kita service-nya kita klik on. Lalu start IP address-nya kita biarkan saja 0, maksimum number of user-nya kita gunakan 5. Lalu kita jangan lupa klik save, klik silang. Dan kita beri nama yang pertama ini 192.168.6.1. Oke. Lalu selanjutnya di server yang kedua ini kita beri nama sebagai server HTTP. Dan untuk IP-nya kita menggunakan IP dari DHCP, diklik di stop, lalu klik IP configuration, klik DHCP, lalu merequest IP dari server DHCP. Lalu setelah generate akan muncul 192.168.6.2. Untuk memudahkan kita beri penamaan di bawahnya titik 6.2. Lalu selanjutnya adalah untuk IP PC. Kita klik PC-nya, kita klik desktop, IP configuration, kita klik DHCP, akan request IP address dari server DHCP. Lalu sudah selesai akan muncul 192.168.6.3. Kita juga beri nama di bawahnya.
Lalu begitu juga untuk wired and device, kita klik. Lalu untuk configuration-nya Fast Ethernet, kita klik DHCP. Akan muncul otomatis 192.168.6.4. Kita beri nama. Lalu yang terakhir adalah laptop. Karena laptop ini saya menginginkan wireless. Yang pertama untuk modulnya kita hilangkan dulu. Kita matikan dulu PC laptopnya, kita hilangkan. Lalu kita pasang WPC 300N. Ini adalah modul wireless. Lalu kita nyalakan laptopnya. Lalu configuration, kita klik wireless. Sudah ada SSID-nya, nanti bisa kita isi. Lalu untuk IP configuration-nya kita pilih DHCP. Bisa juga diklik desktop IP configuration, lalu kita klik DHCP. Nah, untuk DHCP field ini karena kita belum menggunakan router atau pemancar secara wireless, sehingga untuk menangkap IP dari switch-nya kita tidak bisa dari laptopnya. Lalu kita klik silang. Lalu selanjutnya kita buka servernya. Kita pilih service di index.html, ini kita edit. Nah, kita beri nama ini sebagai server kita. Size-nya kita buat 5 agar lebih besar. Untuk headernya kita ganti Pedro Marhendra. Ini welcome to Pedro Marhendra server. Oke, selesai, kita klik save, akan muncul notifikasi, kita klik yes. Oke, kita silang. Kita tes di PC untuk akses server dari server HTTP, kita klik. Lalu kita buka browser. Kita ketikkan nama IP-nya 192.168.6.2. Kita klik go. Oke, sudah muncul seperti ini, berarti memang sudah benar server HTTP-nya sudah selesai konfigurasinya. Semua server dari DHCP ke switch HTTP kita sudah bisa akses di PC, dan wired and device-nya ini belum kita gunakan, dan juga laptopnya ini adalah laptop wireless. Kalau kita menggunakan router, kita juga bisa mengakses server HTTP yang ada di sini. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.